Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia dari kelas SI 19 BISIF dengan NIM 1219110038. Video ini saya dan kelompok saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Business Intelligence Part 3. Yang soalnya yaitu buatlah video minimal 15 menit, terlihat wajah dan suara terdengar dengan jelas, kemudian upload ke YouTube, berikan hashtag Business Intelligence, hashtag Google Data Studio, hashtag Global Institute, dan di-set sebagai public. Sini diminta untuk mencari sebuah dataset, gunakan sebuah algoritma tertentu dalam data mining atau data science, lakukan langkah-langkah dalam KRIS-DM seperti business understanding, data preprocessing, modeling, evaluation, dan deployment. Gunakan web framework seperti Django untuk langkah deployment. Nah, di sini ada catatan, boleh menggunakan contoh aplikasi yang diberikan yang menggunakan algoritma agglomerative clustering. Dan boleh mengubah aplikasi yang ada, atau sekedar menjalankan dan menjelaskan fitur apa saja yang digunakan. Jadi, saya dan kelompok saya membuat video ini hanya sekedar menjalankan dan menjelaskan fitur apa saja yang digunakan pada aplikasi tersebut. Yang pertama, kita buka dulu Anaconda Prompt-nya. Kemudian kita buat dulu virtual environment-nya dengan perintah conda create -n. Sini saya buat namanya UAS-BI, kemudian Python 3.8, kemudian enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sebelumnya, ini udah selesai prosesnya. Kita ketik Y. Oke, sambil menunggu, di sini saya akan memperlihatkan folder aplikasinya. Ini di dev.bi ini dataset yang akan digunakan yaitu marketing zoom. Dan di sini adalah apa saja yang harus diinstal gitu, yang dibutuhkan. Sini tentunya ada Django-nya, Django versi 3.0.4, kemudian ada NumPy, ada Matplotlib, ada Pandas, Seaborn. Nah, ini nanti kita install terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, dijeda aja ya karena prosesnya lumayan lama. Oke, ini udah selesai. Kita cek dulu, kita ketik. Agak ngelag. Nah, conda env list. Kita lihat apakah environment itu sudah terbuat. Oke. Nah, ini. Nah, di sini udah ada ya environment yang kita buat tadi yaitu UAS-BI. Oke, selanjutnya kita aktifkan environment tadi dengan perintah conda activate UAS-BI. Nah, di sini yang tadinya B sudah
berubah jadi USB I, ini tandanya udah aktif. Kemudian kita coba cek apa saja yang udah terinstall. Perintah pip freeze ini. Nah, di sini baru certify dan Winster Store. Nah, di sini belum ada Django-nya, jadi kita install dulu Django-nya dengan perintah mkdir usbi. Oke, kita install pip install Django versi 3.0.4 ya. Oke, kita tunggu dulu sampai Django-nya terinstall, prosesnya selesai. Ini lagi menginstal. Nah, ini udah sukses. Kemudian kita cek lagi dengan perintah pip freeze apakah Django-nya sudah terinstall. Nah, di sini udah ada ya Django-nya, Django versi 3.0.4. Oke, lanjut kita ketik Django. Iya, oke, kita langsung masuk aja ke ini, kita dir dulu untuk melihat ada folder apa aja. Nah, di sini kita ingin buka yang dev.bi. Jadi perintahnya itu cd dev.bi. Kemudian kita lihat lagi di dalam dev.bi itu ada apa aja. Dan di sini ada folder src. Kita buka. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ada file namanya manage.py. Coba kita run dengan perintah python manage.py run server. Nah, di sini terlihat ya no module name pandas, artinya pandas belum diinstal, jadi kita install terlebih dahulu. Oke, kita tunggu ini. Oke, ini udah selesai. Tadi tuh nunggu ini. Jadi di sini pandasnya belum ada. Oke, kita install. Perintahnya pip install pandas. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini berjalan prosesnya.
Ini panasnya udah tersimpan, udah terinstall maksudnya. Nah, kita coba cek modul-modul apa aja yang dibutuhkan dengan perintah python manage.py check. Oke, di sini no module name sklearn. Jadi kita install pip install sklearn. Oke. Enter. Tunggu. Oke, sklearnnya udah terinstall. Lanjut kita cek lagi modul apa lagi yang harus diinstal. Nah, ini modul matplotlib. Oke, kita install matplotlib. Kita tunggu. Nah, ini udah selesai. Kita cek lagi ya, modul apa lagi yang perlu. Nah, di sini Seaborn. Oke, kita tunggu lagi. Nah, udah selesai. Kita cek lagi. Nah, udah nggak ada lagi yang harus diinstal. Oke, sekarang kita buat user, create super user. Oke, kita buat username-nya itu UAS BI part 3. Email kita enter aja langsung. Passwordnya apa ya, bisnis. Oke. Ini kurang akurat, terlalu sama. Apa ya? Nah, oke, udah. Langsung kita jalankan. Kita python manage.py run server.
Oke, ini ada linknya, ini kita copy, kemudian kita buka di browser. Nah, ini adalah tampilan awalnya, dan kita bisa buka di sini adminnya. Nah, di sini ada usernya, ada data-datanya. Oke, langsung aja kita upload dulu. Sini ke fitur upload file, kita pilih filenya dataset yang udah tersedia ya tadi di DivBI itu. Ini marketing_zoom. Nah, sini udah kelihatan namanya, terus kita add data. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah tampilan dari dataset yang sudah diupload tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Halifa dari kelas SI BI 19 SIP dengan NIM 1219110066. Selanjutnya di sini akan saya lanjutkan. Di sini ada ALDATA, ada hasil data siswa yang sudah diupload tadi. Di sini ada beberapa tabel yang terdiri dari asal sekolah dari SMAN 133 Kabupaten Tangerang dengan jurusan IPA, pekerjaan ayah sebagai wira swasta, pekerjaan ibu sebagai TNI, sumber informasi presentasi sekolah setelah lulus kuliah program S1 dengan dorongan belajar dari orang tua atau saudara, minat kuliah belum berminat, minat ikut workshop iya, dan tema workshop otomasi perkantoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke tahap pre-processing. Nah, pre-processing yaitu proses yang mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini penting dilakukan karena data mentah seringkali tidak memiliki format yang teratur. Nah, di sini ada hasil pre-processingnya. Ada SMA PGRI 109 Tangerang, SMAN 13 Kabupaten Tangerang, SMAN 2 Kabupaten Tangerang, SMK Mandiri 2 Balaraja, Administrasi Perkantoran, Bahasa, IPA, IPS, Pekerjaan Ayah, dan Pekerjaan Ibu. Selanjutnya kita ke tahap clustering. Nah, aglomerative clustering dendrogram.
clustering atau klasterisasi yaitu metode pengelompokan data. Dan aglomeratif atau metode penggabungan yaitu strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah. Kemudian membentuk klaster yang semakin membesar, jadi banyaknya klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Di sini ada agglomerative clustering dengan menggunakan metode single linkage atau jarak terdekat atau tautan tunggal, yaitu metode yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terdekat di antara dua klaster. Agglomerative clustering dengan metode average linkage atau jarak rata-rata atau tautan rata-rata, yaitu metode yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak rata-rata pasangan anggota masing-masing pada himpunan antara dua klaster. Hasil clustering data siswa ini hanya menggunakan perbandingan dua metode pengelompokan saja yang digunakan, dan harusnya ada satu metode lagi, yaitu ada complete linkage atau jarak terjauh tautan lengkap, yaitu metode yang menghubungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terjauh di antara dua klaster. Selanjutnya di sini ada hasil data siswa dari grafik skor Kalinski Index Single Linkage dan grafik skor Kalinski Index Average Linkage. Di sini ada tabel perbandingan skor indeks Kalinski dengan metode single linkage dan metode average linkage, jumlah cluster, Kalinski single linkage, Kalinski average linkage. Nilai maksimum skor indeks Kalinski dengan metode single linkage dan metode average linkage. Metode Kalinski single linkage dengan skor 2018 dengan jumlah klasternya 2. Metode Kalinski average linkage dengan skor 74.466 dengan jumlah klasternya 3. Dan nilai maksimum skor indeks Kalinski menggunakan metode Kalinski average linkage dengan skor tertinggi 74.466 dengan jumlah klasternya 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini saya Ferry Maulana Ibrahim dari kelas SI 19 BI Shift dengan NIM 12191100036. Oke, setelah melihat nilai maksimum skor indeks tabel-tabel ini, selanjutnya kita ke fitur yang menentukan nilai threshold. Nah, di sini terdapat agglomerative clustering dendrogram dengan 3 klaster menggunakan metode average linkage. Nah, ini nih garis-garis hitam ini sebenarnya adalah data dari tabel-tabel yang tadi yang ada pada all data ini. Oke, selanjutnya di sini ada masukkan nilai threshold. Di sini bisa kita coba misalnya 2,5 lalu execute. Oke, ditunggu sebentar. Nah, nilai threshold ini itu adalah metode yang baru-baru ini dikembangkan, yang dirancang sedemikian rupa sehingga dengan ambang yang telah ditentukan sebelumnya setiap klaster berisi setidaknya 1 unit dan dissimilarity dalam klaster maksimum kecil.
Nah, ini adalah hasil dari nilai threshold yang tadi diisi. Nah, di sini terdapat grafiknya. Oke, lanjut aja ke sini, grafik hasil akhir clustering. Tadi di sini nilainya 2,5. Execute lagi. Nah, ini adalah hasil clustering. Di sini hasil cluster dengan threshold 2,5 terdapat 5 cluster. Nah, di sini adalah hasil clustering berdasarkan minat kuliahnya. Oke, di sini ada grafiknya. Selanjutnya di sini hasil clustering berdasarkan keinginan siswa setelah lulus. Selanjutnya di sini ada hasil clustering berdasarkan dorongan belajar siswa. Selanjutnya hasil clustering berdasarkan apakah siswa berminat ikut workshop. Selanjutnya hasil clustering berdasarkan pekerjaan ayah. Di sini banyak nilai-nilainya ya. Selanjutnya hasil clustering berdasarkan pekerjaan ibu. Selanjutnya hasil clustering berdasarkan asal sekolah. Di sini ada asal sekolahnya SMA PGRI 109 Tangerang, Seman 13 Kabupaten Tangerang, Seman 133 Kabupaten Tangerang, Seman 2 Kabupaten Tangerang, dan SMK Mandiri 2 Balaraja. Nah, di sini selanjutnya hasil clustering berdasarkan jurusan. Nah, di sini jurusannya ada administrasi perkantoran, bahasa, IPA, dan IPS. Lalu hasil clustering berdasarkan mendapatkan sumber informasi. Nah, sumber informasinya ini bisa ada yang dari brosur, lainnya, presentasi sekolah, surat kabar, teman, saudara, atau keluarga. Nah, di sini nilai tertingginya itu ada pada presentasi sekolah. Nah, selanjutnya hasil clustering berdasarkan tema workshop. Tema workshopnya itu ada 3 di sini, otomasi perkantoran, web design, dan workshop Android. Di sini yang paling tinggi itu adalah otomasi perkantoran. Nah, ini berikut ini adalah tabel dari hasil clustering berdasarkan minat kuliah, keinginan siswa yang tadi ya. Ini dibentuk tabel. Nah, di sini pada cluster 1 berdasarkan minat kuliah. Nah, di sini berminat, belum berminat, sangat berminat. Nah, yang berminat ini sebanyak 55, lalu yang belum berminat ada 19, yang sangat berminatnya ada 3. Selanjutnya klaster keduanya belum berminat dan berminat. Di sini ada 3 dan yang berminatnya 1. Lalu klaster ketiganya berminat, belum berminat, sangat berminat. Di sini yang berminat nilainya 67, yang belum berminat 62, yang sangat berminat 11. Selanjutnya klaster yang keempat, belum berminat, berminat, dan sangat berminat. Nah, di sini yang belum berminat 19, yang berminatnya 8, dan sangat berminatnya 1. Lalu yang terakhir klaster kelima itu belum berminat, berminat, sangat berminat. Nah, yang belum berminatnya itu 137, yang berminatnya 113, dan yang sangat berminat 14. Ini adalah clustering berdasarkan minat kuliah. Selanjutnya clustering berdasarkan keinginan siswa setelah lulus. Nah, di sini pada cluster pertama Selanjutnya di sini cluster yang pertama, setelah lulus itu ada yang kuliah singkat atau D3, kemudian bekerja sambil melanjutkan S1, lalu mencari pekerjaan, kuliah program S1, dan kursus. Nah, di sini yang kuliah sambil bekerja melanjutkan S1 terdapat 26 nilainya, lalu yang mencari pekerjaan 26 juga, kuliah program S1-nya ada 24, dan terakhir kursus ada 1. Selanjutnya klaster kedua, kuliah program S1 ada 2, kuliah singkat D3 ada 2. Selanjutnya klaster ketiga, kuliah program S1 ada 87, kuliah singkat D3 ada 29, mencari pekerjaan ada 23,
dan kursus ada 1. Selanjutnya yang keempat, kuliah program S1 ada 20, mencari pekerjaan ada 5, kuliah singkat D3 ada 3, dan yang terakhir klaster kelima itu kuliah program S1-nya ada 192, kuliah singkat D3-nya ada 48, yang mencari pekerjaan ada 23, dan kursusnya 1. Selanjutnya, tabel hasil clustering berdasarkan dorongan belajar siswa. Di sini klaster pertama dari dorongan belajarnya diri sendiri, orang tua atau saudara, lingkungan sekolah. Pada diri sendiri ada 50, orang tua atau saudara ada 25, dan lingkungan sekolah ada 2. Selanjutnya klaster kedua, pada diri sendiri ada 3, orang tua atau saudara ada 1. Dan klaster yang ketiga, diri sendiri ada 93, orang tua atau saudara ada 43, lingkungan sekolah ada 4. Lalu klaster yang keempat, orang tua atau saudara ada 15, diri sendiri ada 13. Yang kelima, diri sendiri ada 177, orang tua atau saudara ada 86, dan teman ada 1. Lalu tabel hasil clustering berdasarkan apakah siswa berminat ikut workshop. Pada klaster pertama, minat ikut workshop yang iya ada 67, lalu yang tidak ada 10. Lalu klaster kedua yang tidaknya ada 3, dan yang ikut minat itu ada 1. Lalu yang ketiga yang iyanya ada 123, yang tidaknya ada 17. Lalu klaster keempat iyanya ada 24, tidaknya ada 4. Lalu klaster yang terakhir yang kelima iyanya ada 228, dan yang tidaknya ada 36. Oke, di sini masih banyak ya. Ada hasil clustering berdasarkan pekerjaan ayah, pekerjaan ibu. Ini tabel hasilnya, nilai-nilainya. Lalu di sini berdasarkan asal sekolah, berdasarkan jurusan. Lalu berdasarkan mendapatkan sumber informasi, berdasarkan tema workshop. Ini ada otomasi perkantoran 71, workshop Android 4, web design 2. Lalu yang klaster kedua web design 3, otomasi perkantoran 1, klaster ketiganya otomasi perkantoran 76, web design 34, workshop Androidnya ada 30, yang keempat otomasi perkantoran ada 20, web desainnya ada 4, workshop Android ada 4, yang terakhir ada otomasi perkantorannya 134, web desainnya 71, dan terakhir workshop Android ada 59. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.